Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Widiantika. Saya mahasiswa PPG kelas Seni Budaya 002 tahun 2022. Berikut hasil wawancara. Perkenalkan, nama saya Fani, siswi kelas 9H SMP Negeri 1 Pangandaran. Terkait masalah yang diidentifikasi, yaitu rendahnya minat belajar peserta didik pada pelajaran seni budaya. Mau tahu nih, kenapa kira-kira ada beberapa peserta didik yang sepertinya tidak tertarik dengan pelajaran seni budaya? Karena Fani lebih suka pelajaran sains seperti IPA dan matematika. Kalau seni budaya kan ada praktik membuat gambar atau lukisan, main musik, menari, dan teater. Fani nggak punya bakat seperti itu. Apalagi kalau disuruh praktik menari, main musik, dan teater, Fani kurang percaya diri. Karena dilihatin teman-teman ya, kalau di kelas, kalau pas praktiknya. Oke, pertanyaan nomor 2, kira-kira apa yang Fani harapkan ketika pelajaran seni budaya? Fani sebenarnya ingin punya bakat seni, cuma kalau lagi praktik itu malu. Fani harap kalau lagi praktik menari, main alat musik, dan teater itu di ruang tertutup. Dan kalau lagi materinya pun jangan cuma ceramah aja, disuruh sama yang lain. Berarti dari bapak atau ibu gurunya juga pas pelajaran jangan cuma ceramah ya. Tapi Fani ada keinginan ingin mengembangkan bakat gitu ya. Cuman dari diri Fani sendiri ada malu dilihatin teman-teman. Saya Siti Nur Aisyah, saya guru BK di SMP Negeri 1 Pangandaran. Masalah yang diidentifikasi yaitu terdapat peserta didik yang berperilaku mengganggu di kelas atau di CB, yang mengganggu guru dan atau peserta didik yang lain. Contohnya yaitu menolak berpartisipasi atau bekerja sama dengan dalam kegiatan kelas, mengabaikan hak orang lain termasuk guru dan teman-teman sekelasnya, tidak memperhatikan pelajaran, membuat keributan, dan meninggalkan tempat duduk tanpa izin. Di kelas itu kan dengan berbagai macam karakteristiknya masing-masing ya, semuanya unik, semua dengan karakter masing-masing yang tentunya berbeda, termasuk diantaranya adanya beberapa peserta didik yang memang ketika di kelas misalkan dia tidak bisa begitu dari awal sampai akhir fokus mengikuti pelajaran seperti itu. Yang pertama, kita juga kan harus tahu karakteristik dari peserta didik itu sendiri, kemudian juga bagaimana dia di lingkungan bukan hanya di lingkungan sekolah tapi juga di rumahnya seperti apa. Maka langkah yang dilakukan, yang pertama, kita tentunya ke peserta didiknya juga. Misalkan kalau kami dari guru BK biasanya mengidentifikasi dulu, ini anak kan kalau misalkan ada permasalahan seperti itu gejala ya Bu ya, gejala atau indikator dari suatu permasalahan. Nah, diidentifikasi dulu gejalanya seperti apa, kemudian kita juga telusuri yang jadi permasalahannya itu apa. Kalau misalkan sudah tahu, tentu langsung ke anaknya misalkan dengan melakukan bisa konseling individual. Dan selain itu, selain ke anak, kita juga tentu melakukan kolaborasi dengan pihak wali kelas, dengan guru mata pelajaran, dan juga dengan orang tuanya di rumah. Karena walau bagaimanapun pihak sekolah dan orang tua juga harus saling mengetahui perkembangan peserta didik atau perkembangan anak. Dengan koordinasi terus dengan orang tua juga bisa, misalkan dengan orang tuanya yang diundang ke sekolah, atau kita juga sebagai guru BK atau wali kelasnya juga melakukan memvisit atau kunjungan ke rumah siswa untuk mengetahui bagaimana kondisi di rumahnya juga seperti apa, untuk pergaulannya bagaimana, dan kondisi sehari-harinya seperti apa. Baik. Pertanyaan yang kedua, apakah ada perubahan dari peserta didik setelah Ibu melakukan langkah-langkah tersebut? Alhamdulillah ada, karena walau bagaimanapun kan sebenarnya peserta didik juga dengan berbagai macam kendala atau apapun dalam perkembangannya ya, ketika kita tangani dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, alhamdulillah ada perubahan. Setidaknya lebih baik lagi ya Bu Iya. ya. Baik, pertanyaan nomor 3, bagaimana cara Ibu mencegah hal yang serupa terjadi pada siswa yang lain? Nah, kalau di layanan bimbingan konseling, selain kalau yang tadi kan itu layanan kuratif ya atau penyembuhan seperti konseling seperti itu. Nah, kalau untuk
pencegahannya di BK itu ada yang namanya layanan pencegahan atau preventif, biasanya dengan melakukan bimbingan klasikal ke kelas, misalkan dengan memberikan atau menyampaikan informasi tentang belajar itu seperti apa, tentang bagaimana perkembangan siswa juga baik secara fisik, kemudian juga kognitif dan lain sebagainya, bagaimana belajar di sekolah itu seperti apa. Jadi dengan layanan bimbingan klasikal biasanya kalau untuk pencegahan atau preventif. Berarti untuk mencegah itu ibu melakukan bimbingan preventif ya Bu ya ke kelas-kelas. Biasanya kalau misalkan yang tadi yang kuratif atau penyembuhan kan itu ke siswa-siswa tertentu ya yang memang sudah mengalami permasalahan. Tapi kalau untuk yang pencegahan atau layanan yang preventif itu untuk semua siswa gitu, baik yang bermasalah ataupun tidak. Baik. Nama saya Yuli Yulianti, saya orang tua dari Abi Asyil Alfarid kelas 9H. Terkait dengan masalah yang diidentifikasi yaitu sulitnya membangun relasi hubungan dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Bapaknya Abi pergi ke laut, kadang pulang malam, kadang besoknya lagi gitu. Kadang berangkat subuh, pulang sore. Jadi kita nggak sempet menerapkan Abi gimana-mana, terawasi lah gitu. Jadi saya titipkan ke neneknya. Nah dari neneknya tuh sekolah kelas 7, mulai kelas 7 karena sewaktu dia pergi ke sekolah kena sanksi, dia masuk BP. Nah dari situ kita berpikir ya udahlah mendingan kita bawa lagi gitu. Baik, jadi diasuhnya sama ibu lagi Iya. daripada sama neneknya Iya. itu bermasalah Iya, dengan betul. BK Iya. seperti itu. Iya. Baik, nomor 2, apakah ibu menerapkan aturan kepada anak untuk belajar atau sekolah? Iya. Jadi kalau misalkan anak pulang sekolah ya boleh main, ada waktunya makan, waktunya pergi sholat ya sholat gitu. Kalau habis maghrib kita tuh diusahakan dibiasain ya belajar 1 atau 2 jam. Nah kalau gitu kan anak suka pengen main. Iya. Nah mau tidak mau jam 10 ya harus pulang. Jam 10 Iya, malam, Ibu? Jam 10 malam. Baik. Itu karena untuk dia kan udah besar ya main sama Iya, temennya. betul. Tapi Bersosialisasi ya, Bu, iya, ya? betul. Tapi ya gitu, mau tidak mau jam 10 harus pulang. Karena kan masa-masa remaja itu masa yang paling menakutkan. Paling riskan ya Bu Iya, ya? betul. Karena dia masih ikut ke sana, ikut ke sini, masih perlu dibimbing, diawasi gitu. Terutama sama orang tua Iya, ya Bu ya? betul. Baik, pertanyaan nomor 3, kalau ibu bekerja dan bapak bekerja, anak bersama siapa Bu? Kalau misalkan bapaknya ke laut, ya anak kalau misalkan dia pulang sekolah jam 12 gitu, saya jemput langsung bawa ke kios. Langsung bawa ke warung Iya, ke sini iya, ya Bu ya? betul, iya. Daripada di luar tidak Iya, terawasi. iya. Ya kasihan tidak terawasi makannya, terus main sama teman-temannya kan takut ya gitu. Jadi bawa semuanya bertiga tuh dibawa ke kios ke sini. Anak ibu bertiga-tiganya sama iya, ibu? adanya Abi semuanya. Jadi kalau misalkan bapaknya pulang, kios tutup ya kita pulang semua ke rumah. Oh gitu. Berarti Iya. kalau nunggu bapaknya pulang, bareng ke rumah? Iya, seperti itu. betul semuanya. Baik. Pertanyaan nomor terakhir, nomor 4, Iya. apabila anak ibu bermasalah dan mengharuskan ibu atau bapak datang ke sekolah, apakah bapak atau ibu akan menyempatkan waktu? Iya, siap. Soalnya itu kan suatu kewajiban peraturan sekolah ya. Kita harus menghadap ke sekolah bagaimanapun itu, meskipun anak nakal ya, masa remaja gitu. Tapi ya alhamdulillah itu dididik lagi sama kita, dikasih nasihat, ada perubahan. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti selama pola asuh dulunya sama neneknya Abiyi itu pernah masuk BK, Iya, bermasalah, betul, iya. terus kok ibu diambil alih jadi Iya. lagi, alhamdulillah ada perubahan ya Bu Ada, ya? alhamdulillah. Maka nama saya Andini Nurwini, yaitu guru seni budaya kelas 8 di SMP Negeri 1 Pangan. Pembelajaran PJBL dan terdapat peserta didik yang curang dalam pengumpulan tugas. Pertanyaan saya, bagaimana ibu tahu kalau peserta didik tersebut tidak ikut kerja kelompok? Jelas pasti tahu ya Bu. Yang pertama karena ketika kerja kelompok saya selalu mengawasi, berkeliling kelas, jadi terlihat mana yang bekerja, mana yang tidak. Begitupun biasanya anak-anak selalu keberatan ketika ada temannya yang tidak ikut serta berkontribusi dalam sebuah kerja kelompok. Jadi kadang ada laporan dari teman sebayanya, penilaian teman sebaya, ataupun saya yang ikut serta mengawasi saat keberlangsungan kerja kelompok tersebut. Baik.
Pertanyaan nomor 2, untuk mengantisipasi hal yang serupa tidak terjadi lagi dalam sebuah kelompok, bagaimana cara Ibu mengantisipasinya? Cara mengantisipasinya yang pertama kita ada seperti perjanjian apabila tidak mengikuti kerja kelompok akan ada konsekuensi. Lalu apabila tidak mengerti, yaitu konsekuensinya adalah berupa nilai yang berbeda dari teman yang bekerja kelompok, yang bekerja itu akan ada perbedaan dan selalu akan ada konsekuensi dalam sebuah kejadian. Terus nomor 3, ketika pengumpulan tugas, bagaimana cara Ibu mengetahui kalau karya tersebut buatan kelompok tersebut? Ya, untuk seperti itu akan sangat tampak terlihat karena yang pertama diawasi secara langsung, yang kedua biasanya untuk ukuran peserta didik SMP itu terlihat bagaimana karyanya gitu loh Bu. Jadi bisa membaca karya SMP itu kayak gimana, kayak peserta didik itu kayak gimana, originalitasnya. Kadang bisa kebaca lah kalau misalnya dia dari Google kayak gimana, atau mungkin dia menjiplak temannya kayak gimana, akan sangat terlihat. Jadi dari analisis, dari langsung menyertai anak-anak dalam bekerja kelompok itu bisa Pengawasan ya, pengawasan sama ya. kualitas produknya Nah, seperti iya itu. betul. Baik, Saya Purwanduni SPD MPD, pengawas dari pengawas SMP dari Kabupaten Pangandaran. baik Ibu, terkait masalah yang diidentifikasi yaitu peserta didik tidak paham dengan teks yang berorientasi pada berpikir tingkat tinggi yang diberikan oleh guru. Pertanyaan saya, mengapa guru dan siswa harus paham tentang HOTS? HOT adalah sebuah alat evaluasi yang digunakan atau yang sekarang sedang dijalankan. HOT itu adalah higher order thinking skill, di mana HOT merupakan cara berpikir tingkat tinggi. Cara berpikir tingkat tinggi itu adalah bagaimana seorang itu berpikir tidak sekaligus. Misalkan ada pertanyaan, tidak mungkin pertanyaan itu dijawab sekaligus, dijawab langsung to the point. Kalau misalkan pertanyaannya adalah di mana rumahmu, pasti akan dijawab di Pangandaran. Nah, itu pertanyaannya tidak hot. Hot itu harus dipahami oleh guru dan siswa. Karena ketika guru memahami bagaimana dia harus memberikan pertanyaan supaya siswa juga mampu menjawab dengan baik, maka dia tahu. Pertanyaan-pertanyaan hot itu adalah bentuknya sebuah pertanyaan yang ketika siswa harus menjawab, tidak dijawab secara to the point atau langsung. Tapi ketika pertanyaan itu disampaikan kepada siswa, maka siswa akan menjawabnya dengan beberapa konsep. Artinya konsep berpikir. Pertamanya harus mengingat dulu, kemudian memahami dulu, kemudian memilih di mana. Atau menentukan apa jawaban yang akan dia sampaikan. Nah, itu. Jadi artinya HOT itu merupakan sebuah pertanyaan atau sebuah instrumen evaluasi yang menghendaki sebuah jawaban yang membutuhkan beberapa konsep berpikir dari siswa. Tentu saja hal ini harus dipahami dulu oleh guru dan dipahami juga oleh siswa. Paling tidak guru paham kalau saya bertanya seperti ini, berarti saya bertanya dengan kategori soal-soal yang low atau lower. Tapi kalau saya bertanya dengan cara seperti ini, maka saya akan bertanya dengan kategori soal-soal yang hot. Artinya ketika dia akan membuat sebuah pertanyaan atau bertanya kepada siswa, dia atau guru itu sudah paham pertanyaan seperti apa yang harus saya buat supaya ini termasuk hot. Tentu saja siswa akan secara serta-merta menjawab apa yang ditanyakan guru dengan pertanyaan sesuai dengan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Contoh, kalau ditanya dengan di mana Kartini dilahirkan, maka siswa akan menjawab secara sekaligus. Jawabannya hanya di Jepara. Tapi kalau ditanya adalah bagaimana pendapatmu tentang ibu kita Kartini, seorang pahlawan yang berasal dari Jepara, maka siswa akan menjawabnya dengan beberapa konsep. Dia pahami dulu, oh Kartini itu adalah seorang pahlawan Indonesia. Hal ini harus dipahami dulu oleh guru
dan dipahami juga oleh siswa. Paling tidak guru paham kalau saya bertanya seperti ini berarti saya bertanya dengan kategori soal-soal yang lot atau lower. Tapi kalau saya bertanya dengan cara seperti ini, maka saya akan bertanya dengan kategori soal-soal yang hot. Artinya ketika dia akan membuat sebuah pertanyaan atau bertanya kepada siswa, dia atau guru itu sudah paham pertanyaan seperti apa yang harus saya buat supaya ini termasuk hot. Bu, berarti intinya itu konsep berpikir ya Bu ya. Ya. Nah, pertanyaan nomor 2, apakah soal hot berarti soal yang sulit? Nah, kalau apakah soal hot itu adalah soal yang sulit? Tentu saja kalau menurut saya tidak semuanya soal hot itu soal sulit. Nah, ketika soalnya bentuknya lot saja seperti ini, kapan Kartini dilahirkan? Itu akan menjadi soal yang sulit buat anak yang tidak tahu atau tidak menghafalkan. Kapan ya Kartini dilahirkan? Sangat sulit dan tidak akan bisa menjawab. Secara tidak langsung guru sudah memberikan pengetahuan kepada siswa. Jadi soal hot itu kelebihannya adalah salah satunya bagaimana guru dengan soal sudah menambahkan ilmu kepada siswa. Jadi dari soal itu sendiri siswa sudah bertambah pengetahuannya, yaitu Kartini yang dilahirkan pada tanggal 21 April diperingati di Indonesia menjadi Hari Kartini. Bagaimana pendapatmu tentang peringatan Hari Kartini? Maka sudah bertambah ilmu pada siswa bahwa siswa sekarang tahu pada tanggal 21 April itu ini dilahirkan, di mana dilahirkannya di Jepara. Kalau memang soalnya panjang di Jepara, maka tinggal pendapatnya seperti apa, maka siswa akan memberikan pendapatnya sendiri. Kan jawaban positif, dia akan berikan reason atau alasan yang seperti ini. Tapi ketika dia menjawab jawaban yang negatif, dia juga akan memberikan reason. Dan negatif itu salah tidak. Jadi jawaban itu sesuai dengan reason yang dia kemukakan sendiri. Nah, itu cara berpikir dengan tingkat tinggi. Berarti di soal notes itu guru harus memberikan stimulus dulu ya Bu ya? Ya, nah bentuk-bentuk soal hot yang menjadi soal hot itu salah satu cirinya adalah memiliki stimulan. Artinya stimulan itu adalah ketika soal itu disampaikan maka ada tambahan ilmu yang dipakai untuk membuat anak menganalisa sesuatu atau membuat anak bisa berpikir lebih luas lagi. Nah, pertanyaan nomor 3, apakah guru harus selalu memberikan soal dalam bentuk HOTS ketika melakukan penilaian atau evaluasi? Kalau harus selalu memberikan soal HOTS sebenarnya tidak harus juga. Artinya ketika kita tergantung kepada guru. Artinya gini, sebuah instrumen evaluasi itu terdiri dari ada lot, ada medium atau MOT, ada hot. Nah, artinya gini, ketika guru memberikan soal, usahakan soalnya lebih banyak soal yang hot. Karena soal hot itu tidak identik dengan sulit, tapi identik dengan cara berpikir siswa yang tidak hanya satu konsep berpikir saja. Kalau ada soal-soal yang diberikan dalam bentuk lot, ya boleh, tapi tidak harus menjadi setiap kali soalnya dari setiap 10 soal yang lotnya ada 5. Nah, tidak harus seperti itu. Jadi boleh saja, tapi menurut saya akan lebih baik jika soal-soalnya diberikan dalam bentuk lot lebih banyak dibanding dengan soal-soal dalam bentuk yang lower. Saya Endang Suherman, Kepala SMP Negeri 1 Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Baik, Bapak, terkait masalah yang diidentifikasi, yaitu ketika proses pembelajaran yang belum maksimal dengan penggunaan teknologi atau inovasi. Pertanyaan saya, mengapa TPACK penting diterapkan dalam proses pembelajaran? TPACK itu merupakan teknologi, pedagogik, konten, dan knowledge sudah barang tentu amat sangat diperlukan dalam pembelajaran SBK, karena tanpa teknologi SBK berat, tanpa pedagogis tidak akan bisa terlaksana
tanpa konten dan knowledge itu pun sama. Karena yakin itu merupakan ilmu yang sangat diperlukan, yang wajib dimiliki oleh guru. Nah, pertanyaan nomor 2, Pak. Bagaimana menerapkan TPACK dalam pembelajaran seni budaya? Ambilkan contoh, sangat mudah. Sangat mudah mungkin dalam contoh dalam TPACK ketika di seni budaya, contoh seni tari saja. Dalam pelaksanaan pembelajaran seni tari tanpa adanya teknologi, kondisi zaman sekarang mungkin berat tanpa teknologi. Makanya teknologi amat sangat diperlukan dalam pembelajaran seni tari. Dengan pencarian model-model tari di luar, kita akan ramu dengan berbagai hal oleh guru tentunya. Kemudian pedagogik, dia akan melakukan cara yang terbaik untuk anak dalam rangka menyampaikannya. Dalam konten dan knowledge, situasi kondisi yang diinginkan oleh tari itu sendiri. Contoh kalau Pangandaran berarti berhubungan dengan laut, itu amat sangat berguna, itu kontennya. Makanya penerapan TPACK itu dalam pembelajaran wajib dilakukan ketika ingin hasilnya maksimal. Berarti itu hal yang sangat fatal ya, Pak? Ya, fatal. Nomor 3, apa solusi Bapak agar TPACK terlaksana dalam proses pembelajaran? Sebenarnya mudah untuk solusi. Solusi yang paling mudah pertama adalah gurunya paham dengan benar tentang bagaimana proses TPACK. Berarti melalui pelatihan, melalui apapun, cari ilmu di luar tentang TPACK. Yang kedua, terapkan bagi anak. Terhadap anak bisa melalui pembelajaran seperti biasa. Yang kedua, selain dari pembelajaran seperti biasa, gunakan pelatihan-pelatihan bagi anak seperti halnya di ekstra atau di yang lain, supaya anak lebih paham, mumpuni, dan bisa melaksanakan secara maksimal apa yang akan kita inginkan dalam pelaksanaan contoh kecil tadi dari segi tari. Itu mungkin kepentingan TPACK yang sangat penting bagi pembelajaran SPK. Baik, Bapak, terima kasih